tenang seperti berlian, izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN nomor 17 Duyi. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi yang sudah hadir untuk meluangkan waktunya di ruangan ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat rahmat dan kuasanya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir di ruangan ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah dan Bapak Ibu peserta diseminasi yang turut serta dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi pemaparan tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Adapun rangkaian acara kita selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN nomor 12 ini, Ibu Sri Dianti Hati SPD MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu staf Dewan Guru Tenaga Pendidikan SDN 17 yang saya hormati, dari istimewa calon guru penggerak Ibu Novin SPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bersama-sama berada di tempat ini mengikuti kegiatan dari pagi, kemudian kita lanjutkan untuk kegiatan diseminasi daripada aksi nyata dari Ibu Norvin Tanja SPD. Salam dan salawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Semoga berkah dan rahmatnya senantiasa akan sampai pada kita selaku umat yang selalu setia mengikuti ajaran beliau. Terima kasih Bu Bapak yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini, dan mohon maaf jika mengganggu daripada kegiatan Ibu Bapak pada saat ini ataupun aktivitas. Tetapi sebagaimana penyampaian dari Pak Kadis, kami harus mensupport daripada kegiatan-kegiatan guru penggerak ini. Sedangkan tidak ada guru penggerak saja di sekolah, kami dipertanyakan kenapa tidak ada guru penggerak yang lulus di sekolah tersebut. Dan sekarang alhamdulillah Ibu Novi berhasil menjadi calon guru penggerak. Mengapa saya tidak mendukung, atau kami dari pihak sekolah, saya sebagai pimpinan kepala sekolah tidak mendukung daripada kegiatan ini. Tadinya saya cuma berharap ya kita menggunakan saja kelas ini, hanya kelas 5, kelas 4 dan 6 mungkin terus akan belajar, cuma saya pikir akan mengganggu karena anak-anak daripada daripada kegiatan ini akan tidak terlaksana dengan 100%, ya setidak-tidaknya 95% akan terlaksana dengan baik, sehingga saya mengambil tadi anak-anak yang kelas 4 dan 6 itu dipulangkan juga agar kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan maksimal. Jadi mohon maaf jika mengganggu, sekali lagi mengganggu daripada kegiatan ini. Dan untuk Ibu Norvin, semoga kegiatan ini adalah merupakan pelatihan di mana dalam regulasi yang baru itu bahwa untuk kepemimpinan, untuk kepala sekolah dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain, bahkan guru pamong saja kami yang bukan dari guru penggerak itu sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai sekarang adalah guru penggerak. Jadi bersyukur Ibu Novi bisa menjadi guru penggerak
ini juga seperti tadi juga sudah disampaikan Ibu Novi, bahwa ada poin untuk calon sebagai peserta PPG ya, dan juga kita tidak tahu regulasi kemudian yang berikut itu apakah kita sebagai penerima sertifikasi juga harus sebagai guru penggerak. Kita tidak tahu regulasi itu, ini cuman yang mudah, tolong silakan ikuti kalau memang ada kegiatan seperti ini, atau dibuka lagi guru penggerak, karena kan regulasi sekarang kan sudah berubah juga. Kepala sekolah dari guru penggerak, bahwa guru pamong juga dari guru penggerak, dan sampai kita lagi untuk berikutnya diulang lagi, yang bisa menerima sertifikasi itu adalah para guru penggerak atau yang sudah memegang sertifikat sebagai guru penggerak. Jadi seperti itu, kita tidak tahu regulasinya seperti apa. Jadi kalau memang ada, kalau kemarin kan regulasinya itu untuk guru sekolah penggerak ada batasan umur, kalau tidak salah hanya sampai umur 50 tahun. Tetapi regulasi yang baru tidak dibatasi. Mau 6 sekarang saja, mau bulan depan, bulan depan pensiun masih diwajibkan untuk ikut, apalagi yang masih panjang untuk pensiunnya. Mungkin itu harapan saya. Ibu Novi silakan terus ikuti dengan baik, semoga akan lulus sebagai guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan dukungannya dari Ibu Kepsek. Selanjutnya kita masuk pada acara pemaparan materi. Namun sebelum saya akan memaparkan materi, kita akan melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu, agar materi kita bisa diterima dan Bapak Ibu tidak mengantuk. Boleh Bapak Ibu? Boleh sekali. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri sejenak. Speaking kita pada hari ini yaitu tentang guru berkata. Mana apa yang saya katakan Bapak Ibu lakukan ya. Tapi kalau ada kata guru berkata, misalkan guru berkata Bapak Ibu berdiri, atau guru berkata Bapak Ibu duduk. Nanti ada kata guru berkata baru itu dilaksanakan. Kalau tidak ada kata guru berkata berarti perintah jangan dilaksanakan. Paham Bapak Ibu? Siap. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Guru berkata, silahkan duduk. Guru berkata, silahkan berdiri. Guru berkata, angkat tangan kiri. Guru berkata, lepaskan tangan, turunkan tangan ya. Kemudian guru berkata, angkat tangan kanan. Guru berkata, turunkan tangan. Oke, silakan duduk. Ya. Tidak mengatakan guru berkata silakan duduk. Diulang ya Bapak Ibu. Oke, siap. Guru berkata, angkat tangan kanan. Guru berkata, turunkan tangan. Guru berkata, pegang alis. Guru berkata, angkat tangan kiri. Guru berkata, turunkan tangan. Silakan duduk. Oke, jadi semuanya sudah komplek ya. Ya, tepuk tangan dulu.
Bapak Ibu, sebelum saya masuk pada materi, saya hanya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu ya, di mana saya berada di depan ini, bukan saya merasa yang paling hebat di antara Bapak Ibu ya, tapi saya mempunyai tugas, diberikan amanah untuk melakukan diseminasi atau penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah. Baik, langsung saja kita masuk pada acara pemaparan materi. Maaf ya, ada tujuan juga di sini. Tujuan dari pelaksanaan diseminasi ini yang pertama, di mana kita dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang ketiga, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas. Ya, di sini ada beberapa konsep utama pada modul budaya positif. Ada 8 poin ya. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol. Yang ke-8, segitiga restitusi. Itulah poin yang akan kita bahas pada materi hari ini ya. Nah, di sini yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Nah, kira-kira pembelajaran paradigma baru itu seperti apa? Ada yang tahu? Pembelajaran paradigma itu ya, kalau seperti di sekolah pendidikan itu seperti perubahan kurikulum ya. Yang dulunya kita melakukan kurikulum 2013, sekarang sudah menjadi kurikulum merdeka, di mana pengembangan paradigma baru ini yaitu kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kurikulum merdeka ini memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu benar-benar berpusat pada murid atau siswa ya, atau yang kita kenal dengan student centered learning. Student centered learning, pembelajaran yang berpusat pada murid. Akan tetapi yang kita lakukan sekarang itu hanya pembelajaran yang berpusat pada guru ya, karena kita tahu itu pembelajaran itu hanya berpusat pada guru atau teacher learning. Namun di sini kita diwajibkan untuk melakukan pembelajaran itu yang berpusat pada murid atau siswa. Lanjut, disiplin positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu disiplin itu ada yang tahu seperti apa? Apa itu disiplin? Ya, disiplin itu seperti aturan ya. Kalau kita ketahui bersama disiplin itu ya aturan. Di sini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Jadi, disiplin itu yang kita ketahui bersama yaitu suatu aturan. Kemudian disiplin positif itu apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid dengan imbalan penghargaan, ancaman maupun hukuman. Jadi kira-kira contoh disiplin positif di sekolah itu seperti apa? Ada yang bisa?
Disiplin positif. Bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah, dengan cara apa? Bapak Ibu tahu disiplin positif? Aturan yang bersifat positif ya, di mana siswa di sini memiliki aturan yang tumbuh dari dalam diri mereka ya, bukan dari luar. Kemudian di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri siswa, bukan dari luar ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini dia melekat pada dimensi profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu sudah tahu apa itu dimensi profil pelajar Pancasila ya. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Dorongan. Ya, motivasi itu dorongan ya. Jadi di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, adanya motivasi karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia yang bersifat ekstrinsik dan intrinsik ya. Jadi untuk kalau mendapatkan hukuman ini dia bersifat dan motivasi yang berasal dari luar ya. Motivasi mendapatkan hukuman ini dia dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian di sini ada mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan ini juga merupakan motivasi dari luar ya, atau ekstrinsik. Kemudian di sini menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini merupakan motivasi dari dalam diri siswa. Karena di mana murid melakukan disiplin diri karena mereka sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri. Mungkin itu contoh motivasi perilaku dari manusia ya. Ada yang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi kita bisa dapat membedakan yang bagaimana motivasi ekstrinsik dan yang bagaimana motivasi intrinsik. Lanjut, di sini ada konsep disiplin identitas gagah. Nah, jadi kalau dengan memberikan hukuman itu membuat disiplin siswa itu gagal ya. Karena yang pertama, dengan adanya hukuman, maka siswa akan dapat menyakitkan siswa karena kita sudah menghukum mereka. Yang kedua, tidak nyaman. Siswa menjadi merasa tidak nyaman karena dengan adanya hukuman. Yang ketiga, murid menjadi takut. Ya, karena hukuman yang kita berikan maka murid akan menjadi takut. Kemudian memaksa. Hukuman itu disebut dengan memaksa siswa ya, memaksa siswa untuk melakukan disiplin. Kemudian murid dapat menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya murid menjadi rendah diri. Kemudian yang kedua, penghargaan. Penghargaan di sini dengan memberikan penghargaan maka siswa tidak menjadi efektif. Kemudian yang kedua, dapat merusak hubungan dari siswa ya, karena adanya saling iri antara satu sama lain. Yang ketiga,
dapat mematikan kreativitas siswa. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ya, jadi kalau ada penghargaan, mungkin siswa dapat bersaing dengan ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itu perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Kenapa ini dikatakan sebagai identitas gagal? Karena ada beberapa poin ini ya. Kemudian di sini yang dikatakan sukses yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Ini bisa dikatakan identitas sukses. Karena di mana dengan memberikan konsekuensi, maka siswa dapat memonitoring, guru dapat memonitoring pembelajaran siswa, kemudian dapat menimbulkan stimulus respon, kemudian yang ketiga murid dapat menghormati peraturan, dan yang terakhir murid dapat kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian di sini restitusi. Murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya dengan menerapkan restitusi, maka murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid dapat menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Dan yang terakhir, murid dapat bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu perbedaan antara konsep disiplin identitas gagal dan sukses. Lanjut, ini contoh perbedaannya. Ini ada contoh kasus di mana siswa sering tidak mengerjakan PR. Kita dapat melihat pada contoh kasus ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Karena dia tidak mengerjakan PR, maka siswa memberi hukuman dengan menghormati bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian konsekuensi itu contohnya itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Guru dapat menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kalau pemberian motivasi dengan restitusi ini, guru dapat membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut, di sini ada keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kira-kira dari pertanyaan ini siapa yang bisa membedakan apa itu keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas itu seperti apa dan peraturan kelas itu seperti apa? Bapak Ibu ada yang tahu perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, baik ya. Jadi peraturan kelas itu di mana suatu peraturan yang dibuat oleh satu pihak atau hanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Itu peraturan kelas. Kemudian kalau keyakinan kelas ini di mana peraturan dibuat secara bersama-sama oleh guru dan guru meminta kerjasama dengan siswa untuk membuat peraturan tersebut. Itu yang menjadi perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya, jadi di sini yang pertama saya bertanya ya, mungkin mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa alasannya? Kenapa kita harus memiliki
peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Alasannya supaya aman kepala, mengamankan supaya kepala itu tidak terbentur. Ya baik, ya bagus. Jadi alasannya karena untuk menjaga keselamatannya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Siapa yang bisa menjawab? Kalau saya sendiri pakai masker. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Agar ada yang bisa? Ya, Keselamatan diri atau kebersihan diri. ya alasannya agar kita dapat menjaga kesehatan dan keselamatan. Baik, lanjut. Di sini ada bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada poin bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas di sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian kalimatnya juga jangan terlalu panjang agar mudah dipahami atau diingat oleh siswa. Ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita berdiskusi dulu dengan siswa untuk membuat peraturan yang ada dalam kelas. Kemudian kita dapat merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir, menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh murid dan guru. Ini contoh. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita semua sebagai manusia ini pasti memiliki kebutuhannya. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar manusia dengan bertahan hidup itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Makan. Ya, jadi kebutuhan dasar bertahan hidup itu seperti sandang, pangan, dan pakan ya. Itu makanan, tempat tinggal, dan kesehatan juga. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita sebagai manusia pasti butuh kasih sayang ya dan rasa diterima. Bukan hanya siswa yang butuh kasih sayang, tapi kita sebagai guru juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini misalnya siswa itu ingin kita itu dapat menguasai bentuk-bentuk tingkah laku dari mereka. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini misalnya siswa dapat melakukan, misalnya mereka suka belajar dengan menggunakan menampilkan video-video atau kebebasan dengan cara memberikan permainan, gitu ya, kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan di sini biasanya
terdapat pada siswa kelas rendah kelas 1 sampai kelas 3, di mana kelas 1 ini mereka masih suka senang ya, karena orang itu belum suka belajar, masih suka bermain. Jadi itu kebutuhan dasar dari manusia. Lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu restitusi? Sudah pernah mendengar ya? Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di sini akan saya jelaskan yang bagaimana itu posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh ya. Yang bagaimana itu penghukum, di sini ada contoh kasus. Contoh kasus di mana ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada contoh kalimat. Kalau dia penghukum, sini ada contoh patuhi aturan sekolah, lalu hormat kamu pada bendera selama 1 jam. Itu contoh kalimat hukuman. Patuhi aturan sekolah, lalu hormat kamu kepada bendera selama 1 jam. Kemudian membuat rasa bersalah, contoh kalimat yang diberikan kepada siswa itu berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Itu kalimat yang diberikan untuk membuat rasa bersalah. Kemudian teman, posisi kontrol sebagai teman, di sini contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali tidak boleh berbuat seperti itu lagi ya. Itu contoh kalimat posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, di sini contohnya kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah itu kamu harus selesaikan tugas-tugasmu yang sudah tertinggalkan. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini perbedaan 5 posisi kontrol di sekolah ya. Ada contoh kasus, dan ini kita sudah bisa membedakan yang bagaimana itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Paham Bapak Ibu? Kita lanjut. Ketiga, restitusi. Nah, ini ketiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ketiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh restitusi ini kita akan terapkan apabila kita menemui siswa yang melakukan kesalahan atau yang sudah melanggar peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Ini bisa kita terapkan di kelas atau pada murid kita, yaitu dengan menerapkan 3 tahapan ini ya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu, kemudian kita validasi tindakan mereka, kira-kira mengapa mereka melanggar peraturan. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang pernah kita buat. Ini ada pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi dalam pendekatan restitusi ini kita dapat melakukan pendekatan
dengan murid untuk menanamkan disiplin positif ya. Pengertian restitusi, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Kemudian ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang berikut, menuntun murid melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut, fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini ada poin penjelasan dari tahapan menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu membantu individu memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Tidak ada manusia yang sempurna dan membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Nah, ini dalam menstabilkan identitas ini adalah contoh kalimat yang bisa kita lakukannya dengan siswa. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh dari kalimat yang akan kita sampaikan kepada murid, yaitu dengan menstabilkan identitas. Apabila kita menemui siswa yang melakukan kesalahan atau yang melanggar peraturan, ini kita bisa terapkan ya. Pertama dengan menstabilkan identitas dulu. Kita tanyakan, kita katakan bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dalam segitiga restitusi merupakan tingkat penting dalam proses membantu murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab. Sederhananya, validasi ini berarti mengakui bahwa murid telah melakukan kesalahan tanpa menghakimi. Jadi kita validasi tindakan yang salah dengan memberikan beberapa contoh kalimat. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, ini contoh kalimat yang akan kita gunakan untuk menanyakan kepada siswa, kenapa kamu melakukan kesalahan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh kalimat yang harus kita terapkan pada siswa. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, upaya guru untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya menjadi motivasi di balik perilaku murid yang menyimpang, ini bukan sekedar menanyakan kenapa kamu melakukan itu, tetapi lebih kepada mengajak murid untuk merenungkan nilai-nilai dan keyakinan apa yang mendasari tindakannya. Jadi tahap yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ini ada contoh apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi misalkan kalau kita bertanya, kira-kira kamu masih ingat aturan yang telah kita buat bersama di kelas? Pasti siswa menjawab, ya Bu. Itu
Itu contoh dan kalimat menanyakan keyakinan kelas. Ini contoh yang saya terapkan pada siswa, itu penerapan segitiga restitusi. Sini contohnya siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, ya, sekian materi pemaparan diseminasi budaya positif pada hari ini. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah sudah jelas pemaparan materi tersebut? Sudah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Karena sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Ada? Oh ya, silakan Pak Dirjam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Yang langsung pertanyaan saja, kira-kira posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Dirjam. Kira-kira posisi kontrol guru seperti apa yang dapat dapat mewujudkan budaya positif Ya. di sekolah? Nah, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin posisi kontrol yang kita gunakan itu yang paling tepat, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa saya mengatakan sebagai manajer? Karena pada posisi ini sikap guru ketika menemui siswa yang melakukan kesalahan atau yang melanggar peraturan, guru tidak langsung memberikan hukuman, akan tetapi guru dapat berkolaborasi dengan siswa untuk menyelesaikan solusi atas masalah tersebut. Seperti itu. Jadi yang paling penting dalam posisi kontrol itu yang diterapkan di sekolah itu menurut saya posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana Pak Dirjam? Ya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada. Terima kasih. Ya, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung ke pertanyaan yang ada hubungannya dengan menstabilkan identitas. Itu saya masih bingung dengan kata menstabilkan identitas. Apa bisa diperjelas lagi langkah menstabilkan identitas? Ya baik. Jadi menstabilkan identitas ini yaitu di mana guru dapat mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah ya. Jadi tujuan dari menstabilkan identitas ini yaitu untuk mengubah identitas siswa yang awalnya gagal, dia akan diubah menjadi identitas sukses. Ya, misalnya dengan kalimat yang kita gunakan seperti berbuat salah itu tidak apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena kita guru juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitas itu dapat membantu individu memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Itu maksud dari menstabilkan identitas. Cara berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang dikhawatirkan begitu. Jangan sampai jadi tertanam di benak siswa bahwa ibu pernah berkata bahwa kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Jangan sampai kesalahan itu akan terulang lagi. Alangkah baiknya kalimat itu jangan kita gunakan untuk ke siswa kita sampaikan. Penjagaan di situ jangan sampai siswa jadi patokan bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin ada kalimat yang boleh lagi kita gunakan untuk ke siswa. Barangkali. Ya, jadi di sini ada kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ini sebagai kalimat di mana kita menstabilkan identitas siswa
kenapa dia melakukan melanggar aturannya, itu dengan memberikan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh kalimat yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Ya mungkin akan diperbaiki lagi kalimatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bagaimana Ibu? Sendiri kata-kata yang kita sampaikan ini apakah menyinggung, itu perkataan diri itu dijaga. Dan tapi itu bahasa itu bahasa itu tidak apa. Jadi anak baru ini kita tidak letakkan tersisa dan bagaimana. Mungkin kita cuma menggali kenapa sampai berbuat begitu, kenapa sampai begitu. Nah, kita tidak jangan sampai kata ataupun kalimat kita dulu itu ke siswa jangan sampai menyinggung atau tidak menyebutkan itu. Ya baik, terima kasih atas masukannya dari Ibu Ram. Yang mungkin di sini kalimatnya agak keliru ya, buat yang membaca. Atau misalnya kenapa sampai kemudian jangan sampai anak-anak jadi Ya, terima kasih atas masukannya. Masih ada lagi pertanyaan? lagi ada posisi kontrol yang ada 5. Kalau di kemarin itu posisi kontrol yang ada 5. Kalau ini posisi kontrol ada 5. Ada penghukum, ada pembatal. Apakah kelima-limanya ini harus seorang guru harus laksanakan atau kita hanya memilih sebagai manajer itu? Kalau sebaiknya yang kita pilih itu dari 5 posisi kontrol ini yaitu sebagai manajer. Karena di mana pada posisi ini guru dapat mencari solusi atau memecahkan masalah atas mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kira-kira seperti itu. Berarti di kata yang tadi juga itu alangkah baiknya kita gunakan itu. Mengapa kamu sampai berbuat salah? Ya, itu contoh pertanyaan pada posisi kontrol manajer. Ya, itu seperti Jadi itu. di kata yang tadi itu yang itu di menstabilkan identitas. Alangkah baiknya kita gunakan mengapa kamu sampai berbuat salah? Atau apakah kamu Ya, di sini contohnya apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi di menstabilkan identitas itu alangkah baiknya kita gunakan juga kata seperti itu. Kenapa kamu sampai berbuat salah? Apakah kamu tahu bahwa apa yang salah hari ini? Ya, bagus. Terima kasih atas masukannya. Masukan yang sangat bagus ya. Mungkin dari saya mohon maaf karena dengan kata yang Bapak Ibu bingung ya. Oke, pertanyaan tadi apa masih ada? Apa sudah pertanyaan terakhir? Oke, jadi semua sudah paham tentang materi diseminasi budaya positif ini ya. Jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, peserta diseminasi karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Kemudian saya mohon maaf atas segala kekurangan dari pemaparan materi ini. Sekian materi dari saya. Mari acara ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini? Tahu Bu, karena saya terlambat masuk kelas Iya, tadi kamu datang ke sekolah itu jam berapa? jam 7.30 Bu. Apakah kamu tahu peraturan di sekolah kita itu masuknya jam berapa? Jam 7 Bu. Iya, jam 7. Nah, kemudian kira-kira Habibie datang ke sekolah jam 7.30 itu sudah datang tepat waktu. Belum Bu. Ya, jadi Ibu tahu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan hanya Habibie yang pernah melakukan kesalahan. Jadi untuk itu Ibu di sini tidak akan mencari siapa yang salah, akan tetapi Ibu ingin memecahkan solusi agar supaya Habibie tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya Bu. Nah, kira-kira Habibie punya alasan kenapa Habibie datang terlambat? Karena semalam itu saya bermain HP Bu, sampai saya tidurnya larut malam dan bangunnya kesiangan. Oh, jadi alasan kamu karena semalam kamu main HP sampai kamu tidurnya larut malam sehingga menyebabkan kamu bangunnya kesiangan ya. Nah, apakah datang terlambat itu menurut Habibie sudah memenuhi keyakinan kelas yang sudah kesepakati bersama? Belum Bu. Ya, jadi belum ya. Nah, kira-kira Habibie masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih ingat Bu, yaitu datang tepat waktu, tidak selesai di kelas, saling menghargai dan menghormati. Ya, bagus, berarti Habibie masih ingat ya tentang kesepakatan yang sudah kita buat. Lalu apa yang harus Habibie lakukan agar supaya Habibie tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidak tidur larut malam lagi Bu. Ya, jadi kapan kira-kira Habibie akan melakukan itu? Mulai malam ini Bu. Baik, mulai malam ini ya. Oke Habibie, kamu sudah berencana lebih baik lagi. Dan Ibu doakan semoga kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah dan dapat mentaati peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih Habibie, sekarang kamu sudah boleh balik ke kelas lagi ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Habibie Almora, siswa kelas 5 SDN 17 Dungingi. Terima kasih Ibu. Saya senang dengan yang dilakukan oleh Ibu Norvin dalam menyelesaikan masalah karena saya merasa dihargai dan tidak dipojokkan. Walaupun saya sudah melakukan kesalahan, akan tetapi saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya berjanji untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah dan akan menaati peraturan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.